Putri Salju dan Kurcaci. Putri Salju adalah putri muda yang tinggal di istana bersama ayahnya sang raja. Kemudian sang raja menikah lagi yang sekarang menjadi ibu tiri Putri Salju yang jahat. Putri Salju memiliki suara yang merdu. Walau diperlakukan buruk oleh ratu jahat, Putri Salju tetap ceria. Dia bernyanyi sambil bekerja, ditemani burung-burung merpati dan dayang. Suaramu sangat merdu. Andaikan aku bisa memiliki suara seperti ini. Ah, kamu Dayang. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Jangan begitu. Wahai putriku, Iya ya, Bu. apakah kamu tidak lelah menyapu di sini? Karena ada banyak dayang di sini. Tidak ya, justru aku sangat senang sekali membantu dayang-dayang di sini. Baiklah kalau begitu, ayah masuk dulu. Iya ayah, masuklah. Di sini sangat panas. Hati-hati ayah. Ini padamu putri. Walaupun kau anak raja, tetapi kau masih mau bekerja. Tidak apa-apa Dayang, justru aku malah tambah senang kalau bisa membantu kalian. Ketika sedang menyapu halaman sambil bernyanyi, Putri Salju didatangi seorang pangeran tampan. Ternyata pangeran sedang berjalan-jalan bersama pengawalnya. Sang pangeran ikut bernyanyi sehingga Putri Salju mau. I love you. Sang putri pun berlari ke dalam menara karena tadi pangeran menyanyikan lagu cinta pada Putri Salju. Dan sejak itu Putri Salju jatuh cinta pada pangeran. Di waktu yang bersamaan, ibu tiri sedang bercermin. Siapakah wanita tercantik di negeri ini? Yang tercantik adalah Putri Salju seorang. Apa? Aku tidak terima. Aku hanya ingin yang tercantik di negeri ini hanyalah aku seorang. Aku akan membunuh Putri Salju itu. Dayang! Dayang! Iya Ratu. Aku ingin kau membunuh Putri Salju. Apa? Kenapa Ratu ingin bunuh Putri Salju? Aku tidak ingin ada wanita yang lebih cantik dariku. Siap Ratu, laksanakan. Baiklah. Putri, Putri. Iya Dayang. Ayo ikut saya. Mana? Kita akan jalan-jalan ke hutan. Tapi mengapa kita harus ke hutan? Enggak apa-apa nanti kalau udah sampai tak jelasin. Ya udah ayo. Dayang dan Putri Salju berjalan menuju hutan. Mau ke hutan? Sudah Putri, tenang saja. Nanti tak ceritain kalau udah sampai ke hutan. Tunggu Dayang, Iya. itu bukan kau burung kecil? Di hutan, Putri Salju yang lemah lembut bertemu burung kecil yang jatuh dari pohon. Sepertinya dia jatuh dari pohonnya. Dayang, sebaiknya ini kutaruh kembali ke sarangnya ya, biar dia bisa bertemu orang tuanya. Iya Putri. Kamu kembali ke sarangmu ya. Dayang yang hendak membunuh Putri Salju tidak tega melaksanakan perintah sang ratu. Kenapa Dayang? Putri, sebenarnya maksud aku ajak Putri ke sini itu buat bunuh Putri. Hah? Kenapa kamu mau membunuh aku? Aku bunuh Putri itu disuruh Tuan Ratu. Tapi nggak akan Pak, aku nggak akan bunuh Putri, santai aja. Terus bagaimana dengan kamu? Nanti aku akan pulang, terus nanti Putri di sini aja lari ke hutan ya, biar aman. Tapi nanti kamu gimana? Udah santai aja Tuan Putri, ada ayah yang jagain aku. Beneran? Beneran. Dadah Tuan Putri, Hati-hati hati-hati. kamu juga Iya, ya. dadah.
tega sama aku. Apakah itu rumah? Sepertinya itu memang rumah. Sebaiknya aku pergi ke sana. Mungkin saja ada orang. Sepertinya ini rumah milik kurcaci. Sebaiknya aku masuk ke rumahnya deh. Permisi. Adakah orang di dalam? Permisi. Sepertinya tidak ada orang di dalam. Sebaiknya aku masuk deh. Permisi. Selagi para kurcaci pergi, sebaiknya aku bersih-bersih rumah deh. Aku membersihkan halaman dulu. Sepertinya ini memang rumah milik kurcaci. Tapi kenapa kotor sekali rumah ini? Tidak ada orangnya pula. Sebaiknya aku bersihkan. Biar kalau kurcaci pulang, rumahnya sudah bersih. Akhirnya rumahnya sudah bersih. Tapi aku ngantuk sekali. Sebaiknya aku pergi tidur dulu deh. Wah, tumben bersih sekali rumah kita. Siapa yang membersihkannya? Putri Salju pun terbangun Ada apa? karena mendengar suara para kurcaci yang baru pulang itu. Anda siapa? Dan lancang sekali masuk ke rumah kami tanpa permisi. Perkenalkan, nama saya Putri Salju. Maaf, kurcaci, aku lancang masuk ke rumahmu. Lalu aku masuk ke rumahmu karena ibu tiriku atau sang ratu ingin membunuhku. Maaf sekali aku lancang. Mengapa ibu tirimu ingin membunuhmu? Aku pun tak tahu mengapa ibu tiriku ingin membunuhku. Tega sekali ibu tirimu. Sudahlah Putri, jangan bersedih lagi. Lebih baik kita mengakhiri sana. Mengapa kau masih Putri? Aku masih sedih karena mengapa ibu diriku ingin membunuhku. Sudahlah Putri, jangan bersedih.
Setelah lelah menari, Sudahlah, mereka berhenti dan si Grumpy hanyalah duduk terdiam. lelah. Baiknya kita istirahat terlebih dahulu. Mari kita istirahat. Mari. Selamat pagi Putri Salju. Selamat pagi juga. Hai Putri, kita akan pergi bekerja. Selama kami bekerja, kamu jangan menerima apapun dari orang lain. Siapa tahu itu ibu tirimu yang menyamar. Baik, nanti aku tidak akan menerima apapun dari seseorang. Dadah para kurcaci, hati-hati, gas kembali ya. Sang raja sedih karena mendapat berita kalau Tuan Putri hilang di hutan, Manakah kau Putri? dan ia sudah mencarinya, Sangat rindu kau. namun tidak ketemu. Aku sudah mencarimu di hutan tapi tidak ketemu. Wahai Di hari yang bersamaan, siapakah ibu tiri wanita menghampiri tercantik? cerminnya. Yang tercantik adalah Putri Salju seorang. Apa katamu? Bukankah Putri Salju sudah mati? Wahai cermin ajaib, katakanlah sekali lagi, siapa wanita tercantik di negeri ini? Yang tercantik adalah Putri Salju seorang. Ibu tiri Dayang. marah dan memanggil Cepat dayangnya. Iya Ratu, ada apa Ratu panggil-panggil saya terus, capek tahu. Apa kau benar sudah membunuh Putri Salju? Benar sudah membunuh Putri Salju? Jawab! Bohong! Jika aku mendapati Putri Salju masih hidup, akan kubiarkan kau aman. Sekarang bawa aku ke tempat penyihir. Dayang pergi menemui penyihir bersama Ratu Jahat. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh penyihir dan langsung ditanyai maksud kedatangannya. Penyihir, apakah Putri Salju sudah mati? Putri Salju belum mati. Dia masih berada di tengah hutan bersama para kurcaci. Sial, mengapa Putri Salju belum mati? Apakah ada cara lain untuk membunuh Putri Salju? Tenang saja, Ratu. Masih ada banyak cara lain. Sekarang, Ratu, kembalilah akan aku tangani semuanya. Baiklah penyihir, aku kembali. Aku pastikan semua padamu. Kemudian Ratu pulang bersama dayangnya. Nona, kasihanlah nenek tua ini yang kehausan. Tolong beri aku teguk air agar aku tidak kehausan lagi. Baiklah nenek, sebentar aku ambilkan kamu air ya. Tunggu di sini. Ini nenek, minumlah. Terima kasih. Tuh, Sama-sama sebagai rasa nenek. terima kasihku, aku ingin memberi cucuku apel. Maaf nek, bukannya aku tidak mau menerima, tapi para kurcaci bilang aku tidak boleh menerima apapun dari orang yang tidak aku kenal. Aku hanya memberimu dan ingin berterima kasih karena sudah memberi air kepadaku. Tapi Masa nek, kamu masih tidak percaya kepadaku? baiklah akan kuterima. Bolehkah aku makan? Boleh. Ketika Putri Salju memakan apel beracun itu, Putri Salju malah jatuh tak sadarkan diri. Tidurlah, nak. Tidurlah yang lelap. Beberapa waktu kemudian, para kurcaci pulang dan mendapati Putri Salju tergeletak tak sadarkan diri.
Selang beberapa hari, pangeran pergi berburu bersama pengawalnya dan mengikuti singa sampai ke tengah hutan. Ayo kita buru dia. Mari pangeran. Cepat pengawal, kejar singa itu. Baik, jangan biarkan dia lolos. Pangeran dan pengawal akhirnya berpencar. Sesampainya di dekat rumah kurcaci, pangeran mendengar tangisan dari rumah tersebut. Di tengah hutan begini. Pangeran penasaran dan ingin masuk ke Kenapa ada rumah orang itu. menangis di dalamnya? Coba aku ke sana. Kenapa kalian menangis? Dan apa yang terjadi dengan Tuan Putri? Pangeran mengenal Putri Salju. Sudah beberapa hari Putri tak bangun dari tidurnya. Pangeran duduk terdiam. Wah, pangeran gimana ya? Kok tidak ada di tempat tadi? Pengawal yang melihat jejak kaki pangeran itu Jejak pangeran. langsung terburu-buru menghampiri rumah kurcaci itu. Pangeran, pangeran. Pangeran, ini singanya. Ah. Pangeran, kenapa dengan Tuan Putri? Mengapa Tuan Putri ada di sini? Bukankah Tuan Putri sudah mati, pangeran? Pangeran hanya diam dan merenung. Apa yang telah terjadi, pengawal? Kemudian, pangeran mencium tangan Putri Salju. Beberapa saat, Putri Salju terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Aku sedih sekali. Putri, akhirnya kamu bangun setelah sekian lama tidur. Putri Salju, kamu akhirnya bangun. Pangeran, kenapa kamu ada di sini? Dan mengapa kalian menangis? Itu tidak penting. Sekarang, karena kamu sudah bangun, ayo berbeleslah dan kembali ke istana. Tapi pangeran, bagaimana dengan para kurcaci? Tidak apa-apa Putri, kembalilah. Benarkah aku boleh kembali? Iya Putri, tidak apa-apa. Putri Salju akhirnya dibawa pangeran kembali ke istana. Ayah Putri kaget melihat putrinya yang masih hidup. Loh, putriku. Mana saja dirimu? Ayah sudah lama bersama. Putri Salju menjelaskan bahwa dia tinggal dan bersembunyi di rumah kurcaci dari ibu tirinya yang ingin membunuhnya. Dan membuangku. Baiklah kalau begitu. Ayah akan manggil pasukan dan akan menangkap sang ratu. Ibu tiri takut dan melarikan diri bersama cermin ajaibnya. Cermin ajaib, tolong penyebab semua ini. Namun akhirnya, ibu tiri masuk ke dalam cermin ajaib tersebut. Hanya kehangatan cinta sejati yang dapat mengalahkan kutukan. Pangeran dan Putri Salju akhirnya hidup bahagia.